Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rijal, SST, MT, dosen tetap pada program studi D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah struktur kayu, di mana mata kuliah ini mulai diajarkan pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah TSI 32620. Mata kuliah ini dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan untuk UTS dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah struktur kayu ini membahas tentang perhitungan struktur kayu yang mengacu kepada spesifikasi desain untuk konstruksi kayu pada SNI 7973 tahun 2013. Pembahasan dimulai dengan penggunaan material kayu sebagai struktur konstruksi bangunan yang dilanjutkan dengan pembahasan sifat-sifat mekanik kayu. Perhitungan desain dimulai dengan menghitung batang tarik, tekan, lentur aksial, dan desain sambungan mekanik pada struktur kayu. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah struktur kayu ini adalah DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Penilaian dalam mata kuliah struktur kayu ini mencakup 4 komponen utama, yaitu ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 40%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, tugas dengan bobot 20%, serta kehadiran sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipatif, aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan evaluasi saya disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang konstruksi. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah struktur kayu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Baik. Alhamdulillah ya. Pada pertemuan kita tatap muka yang kelima ini, pekan kelima, kita akan membahas batang tarik ya. Batang tarik. Baik, sebelum memulai mata kuliah kita hari ini, izin kepada ketua kelas untuk berdoa. Dipimpin doanya ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa, hari ini Bapak absen ya. Abel Safira. Hadir, Pak. Hadir. Aditya. Hadir, Pak. Cita Mulia. Hadir, Pak. Zahwa. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Hadir semua ya hari ini ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang batang tarik ya. Sebelumnya kita pernah pada pekan pertemuan yang keempat kemarin kita udah membahas tentang sifat mekanik kayu. Yaitu kita udah membahas tentang bagaimana pengujian terhadap kuat batang tarik ya. Yang kedua, pengujian tentang kuat batang tekan baik sejajar serat maupun tegak lurus serat ya. Pengujian tentang kuat batang geser ya, baik sejajar serat maupun tegak lurus serat, dan pengujian lendutan. Nah,
setelah kita melakukan pengujian tersebut, ada skenario berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana menghitung kuat batang tarik, ya. Nah, pada perencanaan ini kita akan berdasarkan tentang perencanaan batang tarik dengan metode desain faktor beban ketahanan atau DFBK, atau biasa kalau bahasa internasional dipakai LRFD gitu. Nah, tujuan daripada pokok pembahasan ini, ya, yaitu yang pertama yaitu tentang pendahuluan, ya, pendahuluan kita, terus tahanan nominal, berapa sih tahanan nominal yang diizinkan, terus faktor-faktor koreksi batang tarik, ya, kita akan membahas tentang faktor koreksinya, terus luas penampang neto. Jadi akhir dari mata kuliah ini kita harus akan menentukan berapa sih luas neto penampang nih. Jadi kayunya itu berapa yang diperlukan gitu. Terus tujuan instruksionalnya yaitu mengetahui konsep luas neto, mengetahui dan menghitung kapasitas tarik struktur kayu, melakukan proses desain penampang batang tarik kayu. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini gitu. Nah, kalian sepertinya udah pernah belajar ya mekanika teknik. Udah ya? Udah. Coba Zaki tunjukkan Bapak, ini kan bentuk kuda-kuda atap ya. Kalian udah belajar metode pada mekanika teknik 3, itu ada 2 perhitungan ya, yaitu metode perhitungan titik simpul dan metode Cremona. Di situ ada namanya batang negatif, ada namanya batang positif. Batang negatif itu diidentikan dengan batang tekan, batang positif itu adalah batang tarik. Nah, coba Zaki tunjukkan yang mana batang tarik. Izin maju, Pak. Iya. Untuk batang tarik itu yang ini, Pak. Itu ya. Horizontal. Yang horizontal, karena dia kalau diidentikan dengan batang positif, ya, batang positif, Kak. Nah, Mbak Zaki. Nah, di sini kita akan menentukan, ini kan kayu nih. Berapa sih ukuran dari penampang kayu ini? Dengan persamaan, ya, ini ada dalam SNI, ya, SNI 7973 tahun 2013, di mana bunyinya adalah gaya atau batang tarik sejajar serat aktual harus didasarkan luas penampang neto dan tidak melebihi desain tarik terkoreksi. Artinya, ini adalah tarik aktual yang kita Zaki tentukan tadi, yaitu berapa sih kuat tarik yang kita hitung berdasarkan hitungan mekanika teknik tadi, baik secara analisis ataupun cara titik simpul. Nah, jadi di sini di mana perbandingannya itu adalah lebih kecil dari tahanan tarik terkoreksi. Nah, untuk tahanan tarik terfaktor itu adalah berapa tadi gaya tarik yang kita hitung, ya. Nah, untuk tahanan tarik terfaktor itu rumusnya adalah Ft aksen dikali dengan An, di mana Ft aksen adalah Ft dikali Cm kali Ct kali Cf kali Ci kali Kf kali θd kalikan lambda, kemudian dikalikan dengan luas penampang neto. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita udah tahu nih, ini adalah gaya dalam kuat tariknya, ini adalah tarik terfaktor, sehingga dapat persamaan luas penampang. Jadi kalau kita putar balik, kira-kira apa Jagat rumusnya? An sama dengan
T aksen dibagi FT aksen. Nah, jadi di sini kita udah dapat gambaran berapa sih AN yang kita perlukan, sehingga dapatnya kemana nanti? Berapa ukuran kayu yang akan digunakan pada batang tarik. Nah, untuk menghitung tadi, acuannya mana? Acuannya adalah ini. Nah, untuk berikutnya kita harus mengetahui dulu berapa sih faktor-faktor koreksi yang akan digunakan pada beberapa komponen ini. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Nah, rumus secara umum tadi udah kita bahas ya. Di sini udah ditentukan ya. FT aksen, kuat tarik terkoreksi. Itu udah CM-nya, ini rumusnya, di mana ada KF-nya ini, konversi format, itu sudah ditentukan ya, 2,7, T-nya, ketahanan, faktor ketahanan, itu adalah 0,8. Hanya kita akan menentukan berapa CM-nya, berapa CT-nya, CF, CI, dan lambda. Baik, kita tentukan lagi FT. Tadi FT itu berdasarkan kepada kuat tarik kayu. Ya, kuat tarik kayu itu berdasarkan penelitian. Kemarin sebelumnya minggu lalu kita udah bahas ya. Ada 2 kuat tarik kan? Kuat tarik sejajar serat dan kuat tarik tegak lurus serat. Nah, kalau untuk konstruksi yang tadi itu batang tarik kuda-kuda, kata-kata itu dihitung berdasarkan kuat tarik apa? Sejajar serat atau tegak lurus? Sejajar serat. Nah, untuk kuat tarik sejajar serat, kolomnya yang ini. Nah, kuat tarik sejajar serat nih. Nah, di sini ada kode mutu kayu. Kita sebelumnya sudah membahas ya. Kita membahas tentang modulus elastisitas kayu sebelumnya ya. Apa rumusnya? E sama dengan apa? G pangkat 1,84. Kan udah kita bahas nih sebelumnya. Nah, kayu tadi yang telah kita tentukan E-nya ya, berapa nih? Apakah dia tergolong E5 sampai E25? Nah, misalkan kita teliti kayu tadi. Oh, ternyata kayunya E20, Pak. Maka digunakanlah kuat tariknya adalah berapa? 17,4. Jadi kuat tariknya adalah 17,4. Jadi kuat tariknya kita sudah tahu. Misalkan E20 itu adalah 13,4. Berikutnya adalah CM tadi. CM itu apa? Faktor layan basah. Jadi kayu itu ada yang namanya kadar air. Ya, kayu itu ada kadar air. Jadi di sini CM dianggap 1 untuk semua nilai desain apabila kayu dalam kondisi kering, di mana kadar air adalah di bawah 19%. Ya, kalau kayunya masih basah, misalkan 25%, kadar airnya kita kemarin pada pertemuan pertama juga udah pernah ya menghitung tentang berapa sih kadar air dalam kayu tersebut. Apabila kadar airnya di bawah 19%, maka FT-nya itu adalah 1. Jadi harapan kita kayu itu benar-benar kering, ya, tidak boleh basah. Memang tidak disarankan untuk kayu yang maksud kering ini kering secara alami gitu, bukan kering betul-betul di open. Itu CM-nya dianggap 1. Berikutnya adalah faktor temperatur. Ya, faktor temperatur. Faktor temperatur itu berdasarkan kepada kondisi iklim di daerah kita. Iklim kita apa? Tropis. Berapa kira-kira suhu kita di daerah tropis? 30 ya, 35, 32 lah ya. Kata-kata kita daerah Khatulistiwa
itu. Jadi di sini kalau seandainya kira-kira suhu kita itu kurang lebih 32 derajat, artinya kita masuk kategori 38 derajat, lebih besar dari 38 derajat dan lebih kecil dari 52. Nah, untuk FT-nya sama dengan 0,9. Jadi untuk FT-nya adalah 0,9 untuk menentukan CT. Jadi faktor temperatur itu sama dengan 0,9. Berikutnya adalah CF ya. CF ini adalah nilai desain lentur ya. Tarik, tekan, sejajar serat. Acuannya adalah kayu dimensi yang tebal 50,8 sampai 101/6 dipilih secara visual dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan yaitu 1. Nah, dalam desain ini kita biasanya harus pandai-pandai dalam menentukan berapa sih ukuran kayu. Ini ada batas minimal nih, 50,8 sampai 101. Untuk apa? Untuk tebalnya, posisi B. Jadi kalau kita lihat penampang kayu ya, penampang kayu bentuknya kan gini nih. Ini ada penampang kayu. Ini adalah posisi B ya. Ini B, ini H ya. H atau D biasa ya. Ini H. Nah, untuk yang ini saran saya B-nya itu lebar atau tebal ya. Itu harus 50,8 sampai dengan 101,6 ya, 0,6 milimeter. Nah, jadi desain kita dalam mendesain batang tarik usahakan dalam ring ini. Berapa harapan kita? Misalkan 80 milimeter. Kalau seandainya 100 boleh enggak, Pak? Boleh. Lanjutkan aja, enggak apa-apa. Asal jangan 150. Kalau seandainya lebih besar, mau nggak mau harus dihitung menurut persamaan ini. 305 dibagi D ya, tinggi itu, tinggi kayu dipangkatkan 1/9. Nanti nilai ini pasti di bawah 1. Bisa 0,9, bisa 0,8. Pokoknya di bawah 1 hasilnya. Nah, untuk faktor tusukan di sini Bapak ambil di dalam SNI BSN ya, halaman 34. Di mana di sini ada ditampilkan ya, lentur, tarik, tekan dan geser, itu di mana nilai CI-nya ini itu sudah ditentukan yaitu 0,8. Nah, berikutnya adalah KF. Tadi udah dilihat ya di tabel. Berapa KF-nya? Yang tadi di sini berapa KF-nya? KF-nya kalau kita lihat FT 2,7. Salah ya, 2,7. Jadi kalau lihat tabelnya adalah 2,7 untuk KF-nya. Berikutnya adalah theta T. Berapa theta T? 0,8 Pak. 0,8 ya, 0,8. Udah ditentukan nih ketentuan baku. Ada di mana? Ada di SNI halaman 189. Terus berikutnya adalah untuk faktor efek waktu atau lambda ya. Ini tergantung rumus ya. Ada tergantung kondisi ya. Kalau hanya beban mati ya, beban mati, ada beban kombinasi ya. Ini ada beban mati dikali beban mati ditambah dengan beban fluida, di mana lambdanya ini adalah 0,6. Tapi biasanya untuk kondisi kita di konstruksi bangunan gedung kuda-kuda gitu, biasanya menggunakan rumus ini nih, 1,2
dikali beban mati ditambah dengan 1,6 dikalikan beban hidup. Berapa lambdanya? Sama dengan 0,8 ya. Itu tergantung kepada kondisi ya adik-adik ya. Ya, tapi kalau seandainya kita mau menghitung turap misalkan atau menghitung jamban misalkan ya, buat jamban terbuat dari kayu, itu lihat aja kondisinya seperti ini. Ini rumusnya gitu. Terus untuk berikutnya adalah ini pengaruh ya, pengurangan akibat alat sambung. Jadi gambarnya kayak gini, gayanya ketika sebuah luas penampang tarik ya dikasih alat sambung, maka dia arah gayanya seperti ini, sehingga ini ada luas penampang neto. Jadi apa itu luas penampang neto? Adalah luas bersih penampang atau luas penampang neto pada komponen struktur batang tarik diperuntukkan untuk pelemahan akibat pengaruh lubang sambung pada elemen batang tarik. Jenis alat sambung yang digunakan berdasarkan pelemahan yang terjadi. Jadi akibat pengurangan luas penampang, karena itu kan dipaku ya. Kalau alat sambung di sini ada 4 kan. Yang pertama itu adalah pasak, yang kedua itu adalah baut, yang ketiga adalah paku, yang keempat itu adalah lem. Nah, di sini ada nilai perbandingan antara luas penampang bruto dibagi dengan luas penampang neto. Untuk perbandingannya berapa? Ada kalau pasak itu 1,3, kalau baut itu 1,2 sampai 1,25, kalau paku itu 1,1 sampai 1,15, kalau lem itu 1. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Adik-adik? Pak mau nanya. Ya, silakan. Kenapa luas penampang AG per AN untuk lem perekat itu 1 dan lebih kecil dari yang lain? Baik, Mbak, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa lem tadi koefisiennya ini kita anggap 1? Ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada luas penampang kayu yang mengalami pengurangan, ya. Yang namanya lem itu kan hanya di lem. Beda halnya dengan pasak. Kalau pasak itu ada pengurangan luas penampang. Jadi kalau lem tadi tidak ada pengurangan sama sekali, gitu. Tidak ada pasak, ya, jadi bidang sambungan tadi itu tidak ada pengurangan akibat lubang, gitu. Nanti kita akan bahas ya pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas berikutnya tentang ada namanya alat sambung mekanik. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah alat sambung ya. Kenapa dia harus menggunakan pasak, kenapa dia harus menggunakan baut, kenapa dia harus menggunakan yang satunya pakai sikrup misalkan. Gitu ya. Baik adik-adik, kita udah bahas tadi. Saya mau review sejauh mana respon kalian terhadap mata kuliah ini. Tadi udah ada persamaannya. Apa tadi persamaannya? TU harus lebih kecil dari T aksen. Di mana T aksen itu sama dengan dikali AN. Kalau kita putar balik AN lebih besar dari TU lebih kecil dibagi FT aksen. Untuk FT aksen, apa rumusnya? FT aksen sama dengan FT kali CM, kali CT, kali CF, kali CI, kali KF, kali TT, kali lambda, Pak. Saya kira tadi udah dijelaskan oleh Erwin dan adik-adik mahasiswa. Saya kira cukup jelas ya. Mungkin saya nilai kalian hari ini cukup paham ya, menguasai tentang bagaimana cara menghitung batang tarik ya. Jadi kalau kita putar tadi, saya kembali lagi ke bahasan tadi. Apa tadi rumusnya?
T aksen sama dengan FT aksen dikalikan AN. Dimana kalau diputar balik AN sama dengan TU bagi FT. Oke. Nah, karena menurut saya kalian udah paham, kali ini saya akan memberikan kalian tugas. Nanti tugas itu dikumpul ya. Hari ini juga ya, dikumpul hari ini juga. Dimana tugasnya adalah, jadi kalian tentukan nih berapa dimensi yang terjadi pada batang tarik AC. Jadi ukuran kayunya kalian rencanakan sendiri. Misalkan kalau mau rencanakan 80 kali 120 mm misalkan. Ya, kalian hitung dulu. Tapi dengan catatan ada istilah nilai ekonomis. Ya, nilai ekonomis tadi. Nilai ekonomisnya berapa? Ya kalau bisa di atas 0,75 dan di bawah 1 ya. Kalau di atas 1 itu enggak boleh. Berarti hitungannya salah nih. Kalau di bawah 0,75 hitungannya boros ya. Kalau bisa ya ranknya 0,75 sampai 0,99. Jadi ada koefisien di situ. Itu. Cukup jelas kira-kira adik-adik? Jelas. Ya. Saya harap tugas ini kalian bisa kerjakan dengan benar ya. Ada nggak Pak manfaatnya nanti? Ada ya. Siapa tahu kalian nanti mau menghitung, membuat gudang, misalkan bangunan kayu, misalkan bentangnya 20 meter, batang tariknya gimana Pak ngitungnya? Ya kayak gini caranya. Itu. Nah, lumayan kan? Kalau udah dapat kerja, dapat proyek ya bisalah untuk membantu ekonomi kalian itu. Sampai di sini ya pertemuan kita hari ini, dan untuk mengakhiri perkuliahan hari ini saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita hari ini. Kepada ketua kelas, mana ketua kelas? Siap. Oke, silakan baca doa ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya pertemuan kali ini. Tapi harapan saya kalian tetap semangat ya. Ingat, saya ingat dulu kata profesor saya. Apa kata profesor? Gajimu mengikuti pendidikanmu. Jadi kalau kalian untuk melayakkan hidup kalian dengan angka yang tinggi, naikkanlah pendidikan kalian. Semoga Allah mengangkat derajat kalian dengan menuntut ilmu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya persilakan untuk pulang. Demikianlah video rekaman pembelajaran mata kuliah struktur kayu pada program studi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.